bajuku sudah rapi, mahkotaku juga sudah rapi. Iya Tante, udah rapi. Keren. Thank you Tante. Lihat dong, aku juga Wow. sudah rapi. Terus lihat, aku bawa kecapi. Keren banget Tante. Iya, bukan cuma kecapi adik-adik. Tante, aku juga bawa yang lain. Apa tuh, Sebentar Tante? ya? Ini ketapel. Ketapel, Tante. Iya, kalau kita sudah rapi gini, sudah Ya. siap sama perlengkapan kita mau ngapain sih Tante? Oh, kita mau siap, kita mau mulai ibadah, Tante. Oke, kalau gitu kita sapa ya adik-adik yang ada di rumah ya. Iya, Tante. Hai adik-adik, apa kabar? Sudah siap ibadah? Yuk, kita mulai. Tapi sebelum mulai, Tante ini Oh iya, pakai baju gini, kamu sebagai apa ya Tante ya? Oh iya bener Tante, pasti adik-adik juga penasaran kan? Iya, kita pakai jubah, Iya. bawa kecapi, Bener. pakai mahkota. Bener-bener kita jelasin dulu sama adik-adik ya. Nah, adik-adik, hari ini Tante Kania dan Tante Anggun mau mengenalkan tokoh-tokoh Alkitab sama adik-adik. Seru Nah, banget. seru banget nih. Yang Tante Anggun pakai ini nih, sambil bawa kecapi ini nih. Tokohnya namanya D-A-U-D, Daud. Nah, ayo Tante Kania sekarang. Kalau aku pakai baju rapi, pakai mahkota, aku adalah Yonatan. Apa tuh Tante? Yonatan. Oh, Yonatan. Tahu nggak? Daud dan Yonatan itu saling berteman Tante. Tuhan mempertemukan kita menjadi teman baik. Wah, oke Tante. Kalau gitu kita mau nyanyi Tante, karena kita sudah dipertemukan dalam kasih Tuhan. Iya, ayo Tante, kita nyanyi ya. Ayo adik-adik, yuk. Kita mau angkat pujian bertemu dalam kasihnya. Mainkan loh. Bertemu dalam kasih-Nya, bersungkur dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, Oke Tante. bertemu dalam kasih-Nya, bersungkur dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Wah, Tante, ya sekarang kita mau bersiap-siap, kita mau menyiapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Oke Tante. Adik-adik mari, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami ya Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah kami Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, sehingga ibadah hari ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa, amin. Amin. Nah, Tante, tahu nggak siapa itu Daud? Siapa Tante? Adik-adik juga pasti penasaran kan? Coba kita kasih tahu ke adik-adik siapa itu Daud. Nah, Daud itu adalah seorang gembala yang pemberani. Wah, keren ya Tante ya. Banget. Nah, terus sebentar, aku cari dulu. Ini Tante. Nah, Daud tuh punya alat yang namanya ketapel. Wah, tapi tahu nggak? Alat ini waktu itu dipakai sama Daud untuk mengalahkan Goliat orang Filistin. Goliat yang badannya besar itu? Iya Tante. Keren banget Tante. Dan Daud menang loh Tante, karena Tuhan menolongnya. Wih, keren kan? Keren banget Tante. Nah, terus Tante, ini juga nih. Nah, ini namanya kecapi. Tadi kan Tante udah bilang ya, kecapi. Nah, ini adalah alat musik yang juga bisa dimainkan oleh Daud. Cara mainnya gimana Tante? Dipetik begini Tante. Oh, dipetik. Nah, yuk sekarang kita mau mencontoh Daud ya, Tante adik-adik.
kita mau memuji Tuhan dengan memainkan alat musik juga. Alat musik gak cuma kecapi doang, Gak Tante. cuma kecapi, bisa apa tuh? Ada gitar. Oh iya benar, bisa gitar kayak Om tadi ya. Ada gitar, piano. ada piano, terus ada biola, Tante. Iya, waduh macam-macam ya. Adik-adik pasti juga pada bisa main alat musik nih. Iya, Tante. Nah, ayo adik-adik, kita sekarang mau memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian, pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Yuk. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Gitar ya. Yes. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Treng 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 treng. Wow, oke. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Teng tong 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 teng tong. Wah, adik-adik hebat ya bisa memuji Tuhan dengan alat musik, Tante. Betul, Tante. Tante Kania, ya sekarang kasih tahu dong soal Yonatan. Oh, boleh, Tante. Adik-adik ada yang tahu nggak siapa Yonatan? Siapa ya? Tante, aku tahu nggak Yonatan itu siapa? Aduh, aku nggak tahu nih Tante. Kalau gitu aku kenalin deh. Yonatan itu adalah seorang anak raja. Keren kan, Tante? Keren Tante. Anak seorang raja. Tahu nggak rajanya siapa namanya? Oke, Raja. Ayo, tahu nggak, Raja. Tante? Adik-adik tahu nggak di rumah? Raja. Siapa ya bapak dari Yonatan itu? Raja. Tante, huruf depannya dong. Oh, boleh deh. S A. Aku tahu. Siapa ayo? Raja Saul kan? Betul, Raja S-A-U-L, Raja Saul. Yonatan adalah seorang anak dari raja. Wah, pantas aja Tante. Jubahnya keren. Iya dong, Tante. Pakai mahkota. Ah. Bentar, Tante ada pedangnya nggak? Pastinya Wah. punya pedang. Ada pedangnya. Iyalah kan anak raja Tante. Lengkap dong, Tante. Lengkap semuanya. Tapi Tante bukan cuma Yonatan aja loh yang anak raja. Terus siapa lagi dong yang anak raja? Adik-adik yang lagi nonton di rumah juga anak-anak raja. Kita berdua? Tante Kadin, tetanggu juga anak raja. Mama papa juga anak raja. Karena kita semua anak-anak Tuhan. Dan Tuhan adalah raja di atas segala raja. Nah, adik-adik, kita semua mau bergirang, kita mau senang. Karena kita anak raja. Kita adalah anak raja. Yuk kita mau naikkan pujian, saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, dari saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oh, jadi kita bergirang karena kita anak Tuhan, Tante. Betul untuk Tania. Kalau gitu, kalau menjadi anak Tuhan, anak raja harus selalu berbagi, Tante. Betul untuk Tania.
Ingat nggak, tante seminggu kemarin atau adik-adik seminggu yang kemarin pernah nggak berbuatnya tidak baik? Atau berbuat yang membuat hati orang lain atau hati Tuhan sedih? Wah, tante. Pasti ada ya, Pernah kalian. ya. Sambil diingat-ingat, kita mau minta ampun sama Tuhan bahwa minggu-minggu kemarin kita sudah menyakiti hati Tuhan. Iya, kita sudah berbuat yang tidak baik. Betul, kita mau minta ampun sama Tuhan Yesus. Kita mau dibantu sama adik kita dari kelas AT jam 10, namanya Radit, yang mau berdoa. Yuk kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita setar dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau datang kepada Tuhan untuk mengakui akan kesalahan yang telah kami perbuat selama seminggu ini. Dan Yesus, ampuni kami ya Tuhan jika selama seminggu ini kami malas bangun pagi untuk belajar di sekolah online. Kami juga tidak dengar akan guru-guru atau malas mengerjakan tugas. Ampuni kami Tuhan, kami juga tidak menggunakan waktu kami dengan baik dalam menggunakan handphone atau komputer, dan juga terlalu banyak bermain game online sehingga lupa belajar. Ampuni kami ya Tuhan jika kami juga sering membantah dan melawan orang tua kami di rumah atau tidak sayang kepada kakak atau adik kami. Kami mau berubah untuk menjadi anak yang setiap hari makin taat pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Radit atas pelayanannya. Wah, adik-adik, Tante Kania, Ya. tadi kan kita sudah bilang ya, kalau Daud dan Yonatan ini bersahabat. Nah, adik-adik penasaran nggak ya, bagaimana sih persahabatan Daud sama Yonatan? Kok bisa sih mereka bersahabat? Nah, mau tahu kan? Yuk, sekarang adik-adik kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapin juga. Betul, Alkitabnya diambil dan disiapkan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian juga ya Tante ya. Lagunya apa Tante? Firman Tuhan ku dengar. Oke, yuk mainkan lagu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah adik-adik masih ingat akan dua tokoh tadi yang diperankan oleh Tante Kania dan juga Tante Anggun? Siapa adik-adik? Ya, Yonatan dan Daud. Mereka bersahabat. Adik-adik, ada loh yang bisa kita pelajari dari persahabatan mereka. Apa ya? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Dari perjanjian lama ya adik-adik. Dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sudah? Kita batasi dulu Alkitabnya. Sebelum kita membacanya, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membuka pikiran dan hati kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Yuk adik-adik kita baca bersama ya dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, adik-adik, setelah Daud mengalahkan Goliat, Raja Saul kemudian memanggil Daud untuk ke istananya. Raja Saul ingin mengetahui lebih dalam, siapa sih sebenarnya Daud yang pemberani ini? Sebenarnya Raja Saul sudah mengenal Daud ya adik-adik, karena Daud ini adalah pelayannya Raja Saul. Daud yang memainkan kecapi kalau Raja Saul sedang kerasukan roh jahat, dan itu kemudian membuat Raja Saul menjadi tenang. Tetapi pada saat itu Raja Saul mungkin tidak terlalu menganggap Daud. Ya, dia hanya melihat Daud sebagai pelayan biasa. Tetapi ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, itu membuat semua prajurit, semua rakyat Israel tercengang akan kehebatan Daud. Dan Raja Saul kemudian ingin mengetahui lebih dalam tentang Daud. Siapa sih sebenarnya Daud? Dan di ayat yang pertama tadi kita sudah baca, ketika Daud habis berbicara dengan Saul menceritakan tentang dirinya, apa dikatakan? Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan anak Raja Saul berpadu jiwanya dengan jiwa Daud. Berpadu itu apa sih? Berpadu itu artinya menjadi satu. Jiwa Daud dan jiwa Yonatan menjadi satu adik-adik. Ya, ada hubungan yang sangat erat antara Daud dengan Yonatan. Biasanya kalau kita dekat dengan seseorang, itu karena biasanya kita merasa cocok ya, atau mungkin ada kesamaan. Nah, apa ya yang bisa menyatukan jiwa mereka? Adik-adik, kalau kita perhatikan tadi di ayat pertama, habis Daud berbicara dengan Saul, ada kemungkinan, besar sekali kemungkinan ya, setelah Daud menceritakan tentang dirinya, Yonatan jadi mengetahui bahwa Daud adalah seorang yang baik hatinya, seorang yang sayang dengan ayahnya juga Raja Saul ya, dan kemudian juga Daud ini seorang pemberani dan seorang yang takut akan Tuhan. Wow, nah itu membuat Yonatan kemudian menjadi senang juga dengan Daud, karena mereka juga sama-sama pemberani loh, mereka juga sama-sama takut akan Tuhan. Sebelum Daud mengalahkan Goliat di pasal yang ke-14, Yonatan juga lebih dahulu tuh mengalahkan tentara Filistin. Dia maju hanya bersama dengan pelayannya tanpa prajuritnya, dan dia mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, dua-duanya sama-sama pemberani dan juga sama-sama takut akan Tuhan. Ya, itu yang membuat mereka kemudian menjadi semakin dekat, semakin akrab. Lalu apa yang mereka lakukan? Yonatan lakukan. Yonatan ayat yang ketiga mengikat perjanjian dengan Daud. Nah, kalau jadi sahabat kadang-kadang kita kemudian mengikat janji sahabat itu yang seperti apa sih? Biasanya mau saling mengasihi ya, mau tetap setia dalam suka maupun dalam duka. Dan itu dibuktikan oleh Yonatan ya, ketika di ayat keempat, apa yang dilakukan Yonatan ya adik-adik? Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Wow, Yonatan memberikan jubah yang dipakainya, jubah seorang pangeran. Adik-adik, jubah dan perlengkapan perang
itu menunjukkan kehormatan kedudukan seseorang. Yonatan sebagai pangeran, dan dia memberikannya kepada sahabatnya Daud. Yonatan bisa saja panggil prajuritnya, prajurit sini, ambil jubah, ambil perlengkapan perang dan berikan kepada sahabatku Daud. Dia bisa saja memberikan perlengkapan perang yang biasa-biasa dipakai prajurit untuk sahabatnya, tetapi dia tidak melakukan itu adik-adik. Dia memberikan miliknya yang berharga, yang dia punyai kepada sahabatnya Daud, dan dia memberikannya sendiri kepada sahabatnya. Luar biasa ya adik-adik apa yang dilakukan Yonatan. Kira-kira apa ya yang membuat Yonatan mau melakukan itu? Kita lihat ayat yang pertama ya. Tadi dikatakan setelah berpadu jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, apa yang dikatakan? Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Gak cuma sekali disebut loh adik-adik. Di ayat yang ketiga kita baca lagi. Tadi setelah Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena apa? Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jadi Yonatan mau melakukan itu karena apa adik-adik? Karena Yonatan begitu mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Adik-adik, jubah yang dipakai Yonatan melambangkan kedudukan Yonatan sebagai putra mahkota anaknya Raja Saul. Dan dia mau berikan itu, dia copot jubahnya, kebesarannya dia berikan kepada Daud sahabatnya, yang mau menunjukkan bahwa Daud bukan lagi seorang gembala saja, tetapi dia sahabatku, kedudukannya sama seperti aku. Yonatan menyetarakan dia dengan Daud sahabatnya sama seperti dia. Yonatan juga tahu bahwa Daud yang sudah gak boleh lagi pulang ke rumah ayahnya oleh Raja Saul ayahnya, akan berperang menjadi prajurit di Israel, bangsa Israel. Yonatan tahu bahwa Daud membutuhkan perlengkapan perang, dan berperang itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tadi karena Yonatan sudah berjanji akan bersama dalam suka dan duka, dia tahu sahabatnya akan berperang. Kita bayangkan kalau berperang itu enak gak sih adik-adik? Pasti enggak ya. Bayangkan nyawa sahabatnya mungkin bisa terancam, dalam bahaya, dan sahabatnya ini pasti membutuhkan perlengkapan untuk maju berperang. Itu sebabnya Yonatan memberikan seluruh perlengkapan perangnya, mulai dari baju perang, pedang, panah, sampai ikat pinggangnya dia berikan kepada Daud sahabatnya untuk Daud bisa maju berperang. Dia tahu sahabatnya membutuhkan itu, dan dia memberikan milik kepunyaannya, bukan punyanya prajurit, tapi milik dia sendiri. Nah adik-adik, dia berikan yang berharga. Kita lihat ya, apa yang terjadi kemudian adik-adik, ayat yang kelima. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Wow, luar biasa ya adik-adik. Daud menang perang di mana-mana. Kita percaya karena Tuhan menyertai Daud. Tetapi juga kita mau melihat di sini bahwa apa yang dilakukan Yonatan, kebaikan Yonatan untuk Daud ternyata juga membawa apa? Semangat, membawa keberhasilan bagi Daud di dalam dia berperang, menjalankan tugasnya. Nah adik-adik, dari kisah Yonatan ini kita bisa belajar untuk apa? Kita mau belajar memberi dengan tulus hati kepada orang-orang yang kita kasihi, dan juga kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kepada siapa saja ya. Kalau di sekolah mungkin bisa kepada teman kita ya adik-adik, dulu waktu sekolah, atau mungkin nanti kalau udah mulai sekolah seperti biasa, kalau ada teman kita misalnya yang nggak bawa bekal dan kita bawa bekal, kita bisa berbagi makanan kepada mereka. Yuk makan sama-sama, aku bawa. Atau mungkin ada temannya tidak hanya bermakanan ya, tetapi mungkin pelajaran, ada teman yang kesulitan, ya kita bisa ngajarin, berbagi pengetahuan. Nah, tapi tante kan sekarang lagi di rumah aja ya. Oh kalau gitu di rumah juga kita bisa berbagi loh. Ada mama, papa, kakak, adik, atau oma, opa, mbak di rumah. Nah, apa yang adik-adik berharga paling miliki? Mungkin kita, tante aku paling suka main game, waktuku tuh aku pakai main game. Wah, kalau udah main game senang banget. Nah, kita bisa berikan waktu kita main game dengan, kalau kita lihat mama lagi repot, kita tinggalkan dulu deh game kita, gadget kita bantu mama. Atau kita bantu adik yang kesulitan pelajaran, kita ajarin, kita berikan pengetahuan kita.
ya, atau mungkin kepada teman kita bisa kirim oma opa, kita bisa kirim WhatsApp, ya, tanya kabarnya atau kirim doa buat mereka. Nah adik-adik, yuk dari kisah ini kita mau belajar, kita mau memberi kepada orang-orang yang kita kasih dan semua orang ada di sekitar kita. Ada ayat hafalannya loh, kita buka bersama ya, dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Nah, nanti adik-adik pulang ayat hafalannya di rumah, ya, dihafalkan supaya kita mau belajar seperti mau memberi dengan sukacita. Oke adik-adik, kita ada lagunya loh ya. Ku suka memberi. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan mau seperti Yonatan yang mau mengasihi Daud sahabatnya. Ajar kami mau mengasihi orang-orang ada di sekitar kami seperti Yonatan yang mau mengasihi Daud. Kami mau memberikan yang terbaik buat mereka. Kami mau memberikan apa yang kami miliki, perhatian kami, waktu kami, dan kemampuan kami untuk menolong, membantu teman-teman ataupun orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Wah, Tante, Yonatan ternyata sangat menyayangi Daud ya. Iya, Yonatan bahkan memberikan jubah dan juga pedangnya kepada Daud. Wah, Tante, kita mau mengajak adik-adik dan kita semua nih untuk mencontoh Yonatan yang mau berbagi, kepada sahabat yang membutuhkan. Adik-adik di rumah juga bisa loh berbagi. Berbaginya bisa melalui persembahan. Kita mau mengumpulkan hak kita, caranya tetap sama. Siapkan amplopnya, lalu persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa ditutup lagi ya untuk rapi dan aman persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Memberi Menurut Kerelaanmu. Yuk Om, ayo. Amplopnya, kita mau berdoa, doa persembahan yang dibantu oleh adik Hana dari kelas AT jam 10. Tetap pegang amplopnya ya sambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Selalu menjaga kami sepanjang hari. Dalam segala kelemahan dan kekurangan kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya persembahan kami dapat Tuhan terima. Dan Tuhan selalu memberkati kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Hana atas pelayanannya hari ini. Nah, Tante, Ya. adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, nah, adik-adik dan Tante, kita mau diajak membuat video. Wih, boleh selfie dong Tante? Oh, boleh dong. Boleh. Tapi adik-adik, kalau tidak bisa membuat video, tidak apa-apa, tenang, tidak masalah. Bisa buat rekaman suara juga. Nah,
Oh, sharing Tante. Oh ya, tapi kasih tahu dulu, Tante kasih tahu dulu Iya, iya. isinya apa. Jangan dibuat aja videonya. Isinya adalah adik-adik sharing tentang pengalaman adik-adik berbagi. Pasti banyak nih pengalaman adik-adik soal berbagi. Iya, Tante. Nah, nanti kalau sudah share pengalamannya, sudah selesai videonya, nah sudah dicek, kayaknya aku udah ganteng, udah keren di sini nih, udah bagus nih ceritanya. Nah, sudah direkam juga suaranya, sudah dicek juga, baru jangan dihapus, jangan ya. Terus diapain dong Tante Tapi udah direkam? harus di-upload, di-share di grup WA kelas masing-masing. Orang tua kelas masing-masing. Jadi Betul, Tante. bikin dulu videonya, sambil cerita berbagi atau Mhm. direkam suaranya, Iya, betul. lalu disimpan dan di-share. Iya, betul. Tante. Itu ya aktivitasnya ya Tante ya. Itu aktivitas kita. Keren banget. Oke, durasinya adik-adik ya, jangan lupa nih, jangan bikin 30 menit ya. Jangan bikin 1 jam juga, bikinnya 1 menit aja. Cepatlah Tante. Iya, 1 menit ya adik-adik. Sikat aja ceritanya. Nah, oke, pakai baju yang rapi ya, 1 menit. Di-share jangan lupa. Betul. Kirim ya, kirim. Oke, nah, Tante. Tante, kita kan masih di rumah aja nih. Iya, betul, Tante. Tapi jangan lupa adik-adik tetap pakai masker ya kalau memang misalnya harus terpaksa keluar rumah. Iya, betul. Terus kalau dari luar rumah harus langsung cuci tangan, harus langsung ganti baju, tetap jaga jarak nih, kurang lebih 1,5 meter. Dan yang paling penting makan dong Tante. Iya, makan yang sehat. Makan betul. sayur, makan buah, sayur. minum vitamin juga harus tetap dilakukan. Jangan lupa banyak minum air putih. Itu penting juga Tante. Hmm. Nah, biar tubuh kita semakin sehat Tante. Betul, Tante. Nah, Adik-adik, kita sudah selesai ibadah minggu ini. Hmm. Sebelum kita menutup ibadah, kita mau nyanyikan satu lagu lagi dengan judul Ku Suka Berbagi. oke deh. Yuk mainkan Om. Suka berbagi, ku suka berbagi dengan teman-teman. Ku suka berbagi, ku suka berbagi, ku suka berbagi dengan teman-teman. Ku suka berbagi. Wah, kita mau terus diingatkan ya Tante ya, Untuk supaya- selalu berbagi. betul, berbagi kepada sahabat kita yang membutuhkan, seperti Yonatan yang mau berbagi kepada Daud. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini yang masih boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk cerita, untuk ibadah hari ini mengenai Daud dan Yonatan yang mau berbagi dengan temannya. Ajarkan dan ingatkan kami selalu Tuhan untuk memiliki hati yang suka berbagi, memiliki sikap yang ingin berbagi Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami selalu untuk diingatkan bahwa kami adalah anak Tuhan dan anak Raja yang suka berbagi. Dan biarlah Tuhan yang melengkapi seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai teman-teman semua, aku Mbak Dea dan kali ini aku ingin share pengalaman aku jadi anak tentara. Aku berdinas di TNI AU, Angkatan Udara, sebagai aparat negara dan harus siap ditugasin di mana aja. Sejak dari kandungan sampai sekarang, aku sering ditinggal sama papaku karena papaku sering berpindah-pindah tugas.
Aku nyelesain pendidikan SD aku di 3 sekolah berbeda karena ngikutin papa ke tempat penugasan. Jadi anak tentara itu dituntut harus mandiri, berani, cepat menyesuaikan diri. Karena aku sama saudara-saudara aku sering ditinggal di rumah sendiri. Saya di rumah nggak ada pembantu, jadi aku sama saudara-saudara aku bagi-bagi tugas buat ngebantu mama nyelesain pekerjaan rumah. Pas papa dinas di Lanut Iswayudi Magetan, aku baru naik kelas 2. Sebagai anak baru, aku ngerasa takut karena nggak kenal siapa-siapa. Dan mereka pakai bahasa Jawa buat berkomunikasi. Sementara aku nggak ngerti sama sekali bahasa Jawa. Sampai juga berpikiran buat minta kembali lagi ke Jakarta. Tapi seiring berjalannya waktu, aku bisa ngelewatin masa-masa sulit dengan tetap bersukacita. Aku tinggal di Magetan selama 3 tahun dan banyak hal yang aku lakuin di sana, seperti belajar sepeda, belajar berenang, ngikutin berbagai perlombaan walau cuma tingkat daerah, punya banyak teman, mengunjungi tempat wisata dan tempat sejarah seperti Monumen Kresek, Benteng Pandenbos, Tawangmangu, Batu Secret Zoo, dan lain-lain. Dan tetap bisa melayani Tuhan lewat sekolah minggu. Momen ini aku tutup dengan menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun nembang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku.